Alhamdulillahi wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah, amma ba'du. Yang ketanyo pemulia Abu Imam Syih Abu Abi Durai Kamu Bandung sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali khatib senantiasa mengajak para jamaah sekalian untuk senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bermodal iman dan takwa, pastinya kita akan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Wa tazawwad fa inna khairaz zadid taqwa. Yang kedua, sembari kita niatkan i'tikaf, mari sama-sama sejenak kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi khatib pribadi, sekaligus menjadi ilmu tambahan, bejian kepenawa upat ate bagi urung syikam sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya sidang jamaah sekalian, dengan bergantinya tahun, bertambah pula usia kita manusia. Dengan bertambah usia, berkurangnya umur. Dengan berkurangnya umur, pertama sekali kita semakin dekat dengan alam kubur. Yang kedua, dengan bertambah usia, bertambah pula beban dan masalah yang akan kita hadapi dalam kehidupan dunia. Allah sayang kepada kita hamba, makanya Allah tawarkan solusi-solusi kepada kita hamba agar mampu kita hadapi dan lewati berbagai macam beban dan masalah. Di antara solusi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba agar kita hamba mampu melewati berbagai macam beban dan masalah, yang pertama adalah doa. Makanya kata Syekh Hasan Basri, miftahul bahari as-sukun, kunci mengarungi lautan adalah kapal. Wa miftahul ardi at-turuq, kunci menjelajahi dunia adalah jalan. Wa miftahus samai ad-du'a, dan kunci pembuka langit adalah doa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita hambanya, ud'uni astajib lak. Mudoa dikata kepada Nuh, niscaya Nuh akan istijabah segala doa-doa kata Allah. Rasulullah juga bersabda, la yu'tihillahu du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Allah tidak akan memberikan kesempatan doa pada lidahnya hamba, melainkan Allah telah menyiapkan berupa balasannya. Artinya tiap-tiap doa yang kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya doa tersebut akan diistijabah nebanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sidang jamaah sekalian, cara Allah Subhanahu wa ta'ala nebanah doa kita nyawa hamba dia bokcar. Yang pertama, balasan Allah seketika.
Watiannya diketanya watamulakira Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika itu pula Allah akan membalas apa yang kita mohon kepadanya ataupun ditakhirkan. Uranya watamu doa kepada Allah tamulakir dengan berbagai macam keinginan harapan. 70 tahun kemudian baru nebalah di Allah, 60 tahun kemudian dan sebagainya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang merupakan Khalilullah, kekasihnya Allah, setiap waktunya beliau itu memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepadaku bahagian daripada anak yang saleh. 57 tahun kemudian barulah doanya Ibrahim alaihi salam diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan firman-Nya, Allah berikan kabar gembira kepada beliau. Fabasyarnahu bi ghulamin hamim. Maka kami beritahukan, kami datangkan kabar gembira kepadanya Ibrahim bi ghulamin halim, dengan seorang anak yang sangat penyabar. Doa Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan kalamullah. Setiap waktunya Musa memohon kepada Allah agar Fir'aun laknatillah itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun kemudian doanya Nabi Allah Musa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah di dalam Laut Merah. Doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap waktunya Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah palingkanlah arah kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. 16 bulan kemudian barulah doa Rasulullah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah firman Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ya Muhammad palinglah wajah engkau kepada pihak Masjidil Haram. Ibrahim Khalilullah, Musa kalamullah, Nabi Allah Muhammad Rasul Khatimil Anbiya wa Rasuli. Akan tetapi doa beliau bandung tukumutuah tidak seketika itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layaklah tukumutuah bila mana doa kita nyukuronyo kita mohon kepada Allah 60 tahun kemudian diijabah, 78 tahun dan sebagainya. Yang pastinya yakinkanlah doa kita itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua, Allah akan mengijabah, memberikan balasan kepada kita apa yang terbaik. Belum tentu apa yang kita kehendaki. Ketika Allah sudah sayang dan cinta kepada hambanya, yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya sesuatu yang dibutuhkan oleh kekasihnya, bukan sesuatu yang disenangi oleh kekasihnya. Ini beda antara Allah cinta kepada hambanya dengan manusia cinta sesama manusia. Kalau manusia cinta sesama manusia, pasti manusia itu akan memberikan kepada kekasihnya sesuatu yang menyenangkan hati kekasih. Allah ketika senang dan cinta kepada hambanya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibutuhkan oleh hamba, bukan yang disenangi oleh hamba. Dan akhirnya kita nyoba Allah bukaya negara li Allah Ta'ala yang layak bagi kita nyoba kumutuahkan kaya, melainkan kita nyoba malim lalu lebih ilmiah kepada kita nyoba oleh Allah. Tamu lagi apa Allah Ta'ala bumalim bukan oleh Allah yang layak kan malim, tapi ta'an lebih ta'an ke kita nyoba oleh Allah. Karena jadi dalam Al-Quran Allah memberitahu kepada kita, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang sesuatu yang engkau benci, kata Allah, wa huwa khairul lakum, padahal itulah yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang sesuatu yang kalian cintai, yang kalian inginkan, yang kalian harapkan,
padahal itulah yang terburuk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang paling paham apa yang terbaik untuk kalian dan apa yang tidak terbaik untuk kalian. Wa antum la ta'lamun, kata Allah. Sedangkan kalian tidak pernah paham, sedangkan kalian tidak pernah tahu, kata Allah, apa yang terbaik dan tidaknya terhadap diri kalian. Makanya nebalah oleh Allah yang paling god ketanya waktu doa kamu yang berbahagia. Atau model yang kedua, Allah memberikan balasan doa tersebut di akhirat. Bahwa dia kita nyata berdoa kepada Allah, ya Allah Nabi, ya Allah pulih penyakit, ya Allah. Apalagi kita nyawa kadang-kadang kedua macam penyakit, darah memeh, kolesterol. Cukup ikhlas, cukup ujuk tamu doa tengah malam tabudah setelah tahajud berlinang air mata kita bermunajat kepada Allah. Negala li Allah Ta'ala cukup ikhlas, cukup ujuk kita nyamu doa. Allah senang terhadap doa kita. Allah kadang kita nyamu doa yang demikian. Hana ibadat lain yang laginya ikhlas, hana ibadat lain yang laginya khusyuk. Dengan sebab Allah senang kepada kita, Allah tambahkan penyakit kepada kita. Yang karena darah memeh, kolesterol kita mah asam urat saboti. Pakor, yang mutamah berat kucung long tamu doa. Yang mutamah berat ikhlas long tamu doa. Apakah Allah tidak sayang kepada kita? Bukan. Allah ingin membalas pahala doa tersebut di akhirat kelak. Oh, waktu di padang mahsyar nucing amalan kita nyawa oleh para malaikat rupanya tidak mencukupi modal kita masuk dalam surga Allah. Nujo li malaikat doa-doa kita nyawa yang hanani ijabah di alam dunia nepuduk di dalam piring timbangan sehingga beratlah sebelah kanan. Allah pun mempersilahkan kita masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian ridha kepada kalian sebagaimana kalian ridha kepadanya di dunia. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah. Silahkan kalian masuk bersama hamba-hambaku, bersama para aulia, syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati. Silahkan kalian semua masuk dalam surgaku. Allah rencana ingin membalas doa kita di akhirat menjadi bahagian bekal untuk kita masuk dalam surganya Allah. Subhanallah. Yang kedua, Allah berikan solusi kepada kita agar kita dalam dunia ini mampu menghadapi berbagai macam beban dan masalah, yaitu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Rasulullah mengingatkan di dalam sabdanya, man nadiman istighfara, siapa saja yang bermuladamah dengan istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dhiqin makhraja, daripada setiap kesempitan berupa jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, daripada setiap kesedihan berupa kelonggaran, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah pula akan memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang tiada dia sangka-sangka. Syekh Hasan Basri sidang jamaah Jumat rahimakumullah pernah didatangi oleh 3 orang yang berbeda dalam waktu yang berbeda dengan keluhan yang berbeda. Datang orang yang pertama mengeluh kepada Syekh Hasan Basri, wahai gure kampung kamu uronyo tengah dilanda kekeringan, hujan pun tidak pernah kunjung tiba, ubeda tanaman-tanaman para petani mati hancur binasa. Bagaimana solusinya wahai tuan guru kami? Dijawab oleh Syekh Hasan Basri, tapi sahabat seluruh masyarakat oleh kata perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datang orang yang kedua mengeluh kepada Syekh Hasan Basri, wahai burai kamu, lonyo adalah sidro urang agam yang cukup natrip kamu rumah tangga rumah lon mandul,
Makanya ulun tuan cukup natrip hana keturunan. Pakipan solusi wahai guraya kamu? Ngejawab oleh Syekh Hasan Basri, engkau perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah orang yang ketiga. Dia pun mengeluh, wahai guraya kamu, lampi buatelon minta rezeki tapi hanya mencukupi biaya udip bagi ulun tuan pribadi, apa lagi di dalam rumah tangga. Siang malam banting tulang tapi tetap penghasilan tidak mencukupinya. Apa solusinya wahai guraya kamu? Ngejawab Syekh Hasan Basri, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di antara sekian banyak murid beliau memperhatikan. Lalu murid itu timbul pertanyaan, wahai guraya kamu, mereka itu yang datang manusia yang berbeda, memiliki keluhan yang berbeda, tetapi kenapa jawabannya sama? Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Hasan Basri ini jawab, tidakkah kalian membaca firman Allah surat Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat tersebut, faqultu, kata Nabi Allah Nuh. Allah meriwayatkan kembali cerita Nabi Allah Nuh memberitakan umatnya, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian terhadap Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, apabila kalian telah beristighfar kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian berupa hujan midrara dalam keadaan lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah pula akan menambahkan kepada kalian berupa harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, pula apabila kalian memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan menjadikan kepada kalian berupa kebun-kebun yang subur. Allah pula akan menjadikan kepada kalian sungai-sungai yang senantiasa mengalir airnya. Makanya perbanyaklah istighfar kepada Allah. Selanjutnya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setiap bulan yang dijadikan oleh Allah tentu memiliki keistimewaannya. Ramadan diistimewakan dengan malam Lailatul Qadarnya, Sya'ban diistimewakan dengan malam nisfunya, kemudian Rajab diistimewakan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya, Muharram diistimewakan dengan peristiwa hijrah dan Asyuranya. Hana dreble itu kemudian cuma pada pura itu saja. Lagi tanya akan merempak kembali dengan pura Asyura, pura yang ke-10 daripada Muharram, di mana pak puranya untuk kemudian aku yang berbahagia. Kita senantiasa diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa melaksanakan amal ibadah puasanya, agar tidak menyerupai dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi Madinah. Maka diawalilah puasa dengan tasu'a pura yang ke-10 agar lebih mendapatkan fadilahnya, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, lengkapi dengan 3 harinya, pura yang ke-10 Muharram, pura yang ke-10 juga pura yang ke-11. Tengku berdoa abu yang berbahagia, marilah di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan kita pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kita isi dengan doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari siangnya kita perbanyak dengan zikir, dan Asyuranya senantiasa kita melaksanakan puasa. Kiranya udip kita dalam dunianya Allah berikan kebahagiaan, akhirat pula Allah akan menempatkan kita pada tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah surganya Allah, surga Jannatul Na'im. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afhamana bil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.